Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Himawan, NIK 3517083 dari jurusan Bimbingan Pendidikan Islam IAIN Pekalongan. Akan sedikit menjelaskan hasil laporan kegiatan program pemberdayaan masyarakat saya di Kelurahan Bendan Kota Pekalongan. Tapi judul dari program yang saya laksanakan yaitu pemberdayaan perempuan di era pandemi COVID-19. Langsung saja saya akan jelaskan yang pertama saya akan jelaskan sedikit deskripsi singkat program. Judul program pemberdayaan perempuan di era pandemi COVID-19. Nama desa sampingan atau kelurahan yaitu Kelurahan Sapuro Bulen, Fokus Dampingan Ibu RT 2 dan RW 4 Kelurahan Sapuro Bulen, Kota Pekalongan. Kemudian nama dan alamat lengkap koordinator yaitu nama saya Muhammad Arif Himawan, alamat lengkap Jalan Sulawesi nomor 73 dan Gergon Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, nomor telepon 055 email alamat email saya arifhimawan25@gmail.com. Untuk durasi waktu pemberdayaannya saya lakukan di desa atau di Kelurahan Sapuro Bulen RT 2 RW 4 yaitu sekitar 1 bulan, yaitu terdapat hampir 4 pertemuan seperti itu. Dan saya jelaskan sedikit kondisi tampingan saat ini. Yang pertama, kondisi tampingan umum. Kelurahan Sapuro Bulen adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan ini merupakan kelurahan gabungan dari Kelurahan Sapuro dan Kelurahan Bulen. Kelurahan ini pun sangat strategis karena berada dekat di Jalan Pantura dan sering dilalui kendaraan. Di Kelurahan Sapuro Bulen memiliki makam pemuka agama yang sering dikunjungi bicara dari dalam maupun luar kota. Jadi letak dari Kelurahan Sapuro Bulen ini sangatlah strategis, yaitu di tengah-tengah kota atau di pusat kota, dan juga letaknya dekat dengan Jalan Pantura, dan juga di dalamnya terdapat makam pemuka agama yang sering didatangi bicara dari dalam maupun dari luar kota seperti itu. Kemudian penduduk di Kelurahan Sapuro Bulen ini bisa dikatakan masuk ke dalam golongan pemukiman padat penduduk. Bisa kita lihat dari mobilitas penduduk yang cukup ramai mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari. Jadi memang ketika dilihat dari kelurahannya pun sudah padat dengan rumah seperti itu. Jadi bisa termasuk dengan kelurahan dengan padat penduduk seperti itu. Kemudian ini tabel kelompok atau ibu-ibu yang saya masuk untuk melakukan kegiatan. Yang pertama, ibu-ibu arisan RT 2 RW 4 itu sekitar 10 orang. Kemudian ibu-ibu PKK pengurus RW 4 itu sekitar 12 orang. Kemudian ada ibu-ibu koperasi RW 4 itu ada 11 orang, dan ibu-ibu Pokdarwis atau kelompok sadar wisata itu ada 12 orang. Kemudian ini ada peta ya yang saya ambil dari Google Maps, itu lokasi kelurahan Sapuro Bulen atau Desa Gergon bisa. Ini karena memang ini kelurahan Sapuro Bulen. Maaf saya ketik Sapuro Kelurahan Sapuro Bulen. Jika diketik Kelurahan Sapuro Bulen di Google Map itu langsung keluar daerahnya seperti itu. Kondisi selanjutnya yang kedua yaitu kondisi umumnya. Di Kelurahan Sapuro Bulen terdapat tempat berada di RW 4 yang berdasarkan informasi sering diadakan pertemuan ibu-ibu yang setiap bulannya hampir sekitar 4 pertemuan, bahkan setiap bulannya hampir 6 atau 5 atau 6 pertemuan yang diadakan di situ seperti itu. Tapi dari beberapa pertemuan tersebut terdapat berbeda-beda nama perkumpulannya, tapi prioritas orangnya itu masih sama. Ketika saya melakukan pengamatan pendidikan, ternyata memang benar ada beberapa misalnya yang perlu atau
perlu kita adakan dampingan atau pemberdayaan perempuan di era pandemi COVID-19 ini. Memang ada beberapa pertemuan dan memang orangnya itu masih sama, jadi yang satu rumah itu orangnya sama tapi beda kelompok. Kemudian untuk yang ketiga, alasan perlu penentuan tema dan lokasi dampingan. Saya memilih RT 2 RW 4 ini untuk melakukan pemberdayaan karena lokasi ini cukup dekat dengan rumah saya sekitar 500 meter, sehingga ketika saya melakukan kegiatan pemberdayaan jaraknya tidak terlalu jauh karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi memang jarak dari rumah saya kelurahan Bendang Bogor ke tempat atau di Sapro Blen itu RW 4 tepatnya itu jaraknya sekitar 500 meter, jadi tidak terlalu jauh dari rumah saya sekitar seperti itu. Jadi selanjutnya itu alasan saya memilih tempat tersebut untuk lokasi pemberdayaan memang saya sesuaikan dengan tema yang saya tetapkan, yaitu tentang pemberdayaan perempuan. Dikarenakan tempat tersebut dalam satu bulannya yang tadi saya katakan ada beberapa kali pertemuan, hampir 6 kali pertemuan dalam satu bulannya, sehingga mempermudah saya dalam melakukan pendampingan ataupun kegiatan saya. Dan yang keempat, kondisi dampingan yang saya harapkan atau yang diharapkan setelah melakukan pemberdayaan tersebut. Kondisi masyarakat di Kelurahan Saburan sebelumnya sebelum diadakan pendampingan masih ada beberapa orang yang tidak memenuhi himbauan dari pemerintah untuk selalu melaksanakan 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Harapan saya dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat bisa melaksanakan himbauan 4M dari pemerintah, khususnya di bagian yang menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Selain itu masyarakat juga diharapkan menambahkan pengetahuan tentang COVID-19, jadi mulai dari pencegahan dan penularan dan lainnya. Dan untuk yang kelima, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pendampingan ini. Yang pertama, meminta izin kepada RT 2 RW 4 untuk melaksanakan kegiatan. Sebelum melakukan pemberdayaan ataupun pendampingan, saya meminta izin terlebih dahulu ke RT atau RW setempat untuk melakukan pemberdayaan ini, kegiatan ini di tempat tersebut, dan juga sedikit menjelaskan apa saja sih program yang akan saya laksanakan di sana seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu mencari masalah dengan cara net assessment dan juga pengamatan. Setelah mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan di RT 2 RW 4 Kelurahan Saburan, saya langsung mencari masalah ataupun hal yang sedang dibutuhkan oleh perempuan atau ibu-ibu di sana, dengan cara net assessment ataupun pengamatan. Dari hasil pengamatan, saya menemukan satu masalah, yaitu masyarakat di sana ketika keluar rumah mayoritas tidak mengenakan masker, sehingga saat pandemi COVID-19 ini masyarakat harusnya mengenakan masker ketika keluar rumah sesuai dengan himbauan pemerintah tentang 4M. Seperti itu. Selain itu, selain menggunakan cara pengamatan tadi, yaitu hasilnya banyak yang saya lihat banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Selain itu saya juga menggunakan cara yaitu assessment atau wawancara ataupun tanya jawab atau tanya-tanya sedikit kepada salah satu ibu di sana, dan hasilnya bahwasanya ibu di sana itu butuh itu yang namanya keterampilan membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Jadi ibu di sana salah satu ibu di sana ketika ditanya memang butuhnya apa di sana, dan ibu tersebut menjawab butuh yang namanya keterampilan seperti itu dalam untuk menanggulangi barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan dan merencanakan program yang akan dilaksanakan. Hasil dari pencarian masalah dan juga kepada perempuan di RT 2 RW 4 Kelurahan Saburan, saya jadikan acuan untuk
melaksanakan beberapa program yang akan saya laksanakan di tempat tersebut. Beberapa program yang akan saya laksanakan yaitu pembagian masker, kemudian ada membuat kerajinan dari kain flanel, sosialisasi tentang ODP atau kontak erat, kemudian ada pelatihan tata rias. Untuk program yang pertama yaitu pembagian masker, karena melihat masyarakat sekitar yang tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat keluar rumah, maka saya programkan kegiatan pembagian masker, dan tidak hanya pembagian masker saja, tapi juga sedikit beri pengetahuan atau informasi tentang bagaimana penggunaan masker dengan benar. Selain itu juga pentingnya menggunakan masker di saat pandemi seperti ini. Kemudian program yang kedua yaitu membuat kerajinan dari kain flanel. Awalnya dari masyarakat sempat membutuhkan keterampilan tangan dari barang bekas untuk buat kerajinan dari barang bekas, tapi setelah saya koordinasikan lagi, kerajinan dari barang bekas diganti dengan kerajinan dari kain flanel untuk membuat bunga. Perubahan tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Kerajinan yang saya sampaikan yaitu membuat bunga dari kain flanel karena melihat salahnya itu perempuan dan yang pastinya untuk mencapai bunga. Kemudian ada program yang ketiga yaitu sosialisasi tentang ODP atau kontak erat. Untuk program ini saya tambahkan sendiri karena melihat kondisi Indonesia saat ini yang belum membaik karena virus corona, maka itu pentingnya menambahkan pengetahuan masyarakat seputar COVID-19 atau virus corona agar dapat terhindar dan memutus penyebaran virus tersebut. Dalam program ini rencana saya akan meminta bantuan masyarakat untuk yang pernah menjadi ODP atau kontak erat orang dengan gangguan. Sedikit teman saya nanti akan sedikit memberikan ceritanya saat kemarin menjadi ODP, dan juga menyampaikan bahwasanya apa yang harus kita lakukan ketika kita atau diri kita sendiri atau orang terdekat kita ada yang ODP seperti itu. Dan ada program yang terakhir yaitu pelatihan tata rias. Selain menambahkan program di atas program sosialisasi tentang ODP, jadi saya menambahkan juga program pelatihan tentang merias wajah, karena saya rasa seorang perempuan pasti perlu tahu dan memahami tentang alat-alat kecantikan sekaligus bagaimana cara penggunaannya. Dalam program ini rencana saya akan meminta bantuan pada teman saya yang untuk membagikan ilmunya pada perempuan yang saya jadikan sasaran dalam program ini. Jadi saya meminta bantuan teman saya yang ahli di bidang tata rias untuk mengisi materi di situ. Selain menyampaikan tutorial bagaimana merias wajah yang baik dan benar, pengenalan alat serta produk juga perlu disampaikan agar lebih dapat memahaminya, lebih mengenal dan juga lebih paham lah cara penggunaan dan juga mana alat-alat yang baik digunakan dan mana yang tidak seperti itu. Dan langkah yang selanjutnya itu melaksanakan program yang telah direncanakan setelah saya merencanakan beberapa program yang telah saya rancang tadi, selanjutnya saya melaksanakan pelaksanaan program tersebut. Yang pertama pembagian masker. Program tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 di salah satu rumah masyarakat di Desa Sakulomben. Kegiatan tersebut sebenarnya dimulai jam 16.30 sampai 17.30 atau sekitar setengah lima sampai dengan setengah 6. Materi yang saya sampaikan selain bagi masker yaitu pengetahuan materi yang saya sebutkan selain menggunakan masker itu pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar, dan juga pentingnya menggunakan masker di era pandemi COVID-19 ini. Nah, ini gambarnya saat pembagian masker ini bersama ibu-ibu pengurus ibu-ibu koperasi RW 4 seperti itu. Kemudian ada membuat kerajinan dari kain flanel. Program kedua saya, program tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan dimulai dari jam 16.30 sama jam 4:30 sampai dengan 18.00 sampai jam 6 sore. Dari yang saya sampaikan salah satu yaitu tutorial cara membuat bunga dari kain flanel, mulai dari membuat kelopak bunga, dari membuat daun, membuat tangkai, dan cara merangkainya seperti itu.
Ini fotonya. Nah, di sini bersama ibu-ibu pegamis atau kelompok sadar wisata RW 4. Kemudian ada program kerja saya sosialisasi tentang ODP atau kontak erat. Program tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Kegiatan tersebut mulai pukul 16.30 atau setengah 5 sampai dengan setengah 6. Materi yang disampaikan oleh pemateri yaitu berbahas mengenai ODP dan juga penanganan jika ada orang terdekat kita ada yang ODP. Pemateri menyampaikan materinya dengan sistem daring atau melalui Google Meet karena pemateri yang saat itu sedang berada di luar kota itu karena teman saya pada saat itu sedang di luar kota, tepatnya di Semarang. Jadi untuk penyampaian materinya dilakukan secara daring dalam jaringan lewat atau via Google Meet seperti itu. Ini fotonya, ini bersama ibu-ibu arisan RW 2. Maaf, ibu-ibu arisan RT 2. Dan pelatihan tata rias program tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di salah satu rumah masyarakat di Desa Saprobulan. Acara tersebut sebenarnya mulai pukul 4:30 sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 6. Materi yang disampaikan materi yaitu tutorial bagaimana cara merias wajah yang baik dan benar serta pengenalan alat dan produk untuk merias wajah. Ini dia fotonya. Ini bersama ibu-ibu PKK pengurus RW, PKK pengurus RW 4 Kelurahan Sapuro. Ini ada salah satu ibu salah satu dari sasaran saya yang menjadi model untuk dirias wajahnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Untuk program yang pertama yaitu pemberian masker. Dalam program ini saya menemukan kendala yang berarti karena memang materi yang disampaikan kendala yang tidak terlalu berat sekali ya. Karena materi yang saya sampaikan tidak terlalu banyak sehingga tidak memakan waktu yang banyak juga. Untuk sasarannya pun lihat sangat antusias dan mengikuti kegiatan tersebut. Terlihat saat saya sedang menyampaikan materi semuanya memperhatikan secara seksama dan juga ketika saya amati dari ibu-ibu tersebut sudah mulai memahami tentang masker, cara penggunaan dan pentingnya menggunakan masker saat pandemi seperti ini. Jadi mungkin agak sedikit lebih mudah dalam penyampaiannya seperti itu. Kemudian dalam membuat kerajinan, program kedua membuat kerajinan dari kain panel. Dalam pelaksanaan programnya ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama, kehadiran dari pusat sasaran agak sedikit terlambat sehingga menyebabkan kegiatan tersebut tidak mulai tepat waktu. Selain itu ada kendala juga yaitu peralatan dan bahan yang saya siapkan sebelumnya tidak dapat memenuhi untuk semua sasaran sehingga tidak semua peserta memperhatikan secara langsung tutorial membuat bunganya. Dan yang terakhir berkaitan dengan durasi dari program itu sendiri, ternyata waktu 1,5 jam tersebut dari jam setengah 5 sampai jam 6 tersebut tidak cukup sehingga pencapaiannya kurang maksimal. Jadi memang alat dan bahan yang saya sediakan itu tidak memenuhi seluruh peserta, jadi hanya beberapa saja yang memperhatikan seperti itu. Mungkin hanya 2 orang saja yang tidak memperhatikan yang berhasil menyelesaikan rangkaian bunga tersebut hanya 2 atau 3 orang saja. Jadi memang durasi waktu yang sedikit menyebabkan banyak ibu yang tidak menyelesaikan rangkaian bunga tersebut. Dan ada program yang ketiga yaitu sosialisasi tentang ODP atau kontak erat. Kendalanya saya hadapi dalam melaksanakan program ini yaitu sinyal yang susah seperti itu. Ternyata provider atau SIM yang saya gunakan di tempat itu tidak sesuai, jadi sinyalnya agak susah. Sehingga dalam penyampaian materi yang tersendat karena sinyal yang lemah dan menyebabkan penyampaian materi benar-benar tidak maksimal. Nah, itu untuk program ini pun mulai tidak tepat waktu sama seperti yang sebelumnya karena ada beberapa peserta atau sasaran yang datang tidak jam setengah 4.
ya karena emang sinyalnya susah, jadi dari jaringannya pun sering terputus sehingga menyebabkan keluar masuk ke Google Meet-nya seperti itu, dan penyampaiannya pun tidak berjalan maksimal seperti itu. Dan untuk pelatihan tata rias, jadi program pelatihan tata rias ini memiliki kendala yaitu pada durasi pelaksanaan yang tidak mencukupi. Sebenarnya untuk melakukan pelatihan tata rias ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar lebih dari 1 jam, tapi dalam pelaksanaannya hanya sekitar waktu 45 menit, sehingga kurang banyak sekali dan agak sedikit dipercepat seperti itu. Selain kendala itu, seperti biasa ada beberapa peserta yang datang terlambat sehingga mulainya pun agak mundur seperti itu. Setelah mengevaluasi selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil dari program yang telah saya laksanakan. Jadi selama mengevaluasi program, selanjutnya saya akan mengevaluasi hasil dari program yang telah saya laksanakan. Yang pertama, program pembagian masker. Program pembagian masker ini tujuan agar masyarakat RW 4 Kelurahan Sepulobulen tersebut sadar untuk melakukan atau selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Setelah program ini dilaksanakan, didapatkan hasil bahwa masyarakat mulai mematuhi mengenakan masker, terbukti ketika pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya banyak yang sudah menggunakan masker. Tapi ketika saya amati dalam kehidupan sehari-hari belum menggunakan masker, jadi ada beberapa yang ketika hidupan sehari-hari keluar rumah belum menggunakan masker. Dan membuat kerajinan dari yang frontal. Program membuat kerajinan ini bertujuan agar masyarakat khususnya perempuan memiliki keterampilan membuat bunga dari kain flanel seperti itu. Dan juga lebih baik lagi ketika keterampilannya tersebut jadikan sumber penghasilan setelah melaksanakan program tersebut. Ternyata banyak sedikit. Ini sedikit saja yang dapat menyelesaikan rangkaian bunga. Yang sudah saya disampaikan bahwasanya 2-3 orang saja yang dapat merangkai bunga sampai jadi. Berdasarkan hasil tersebut bisa juga bahwa sedikit peserta saja yang menangkap materi yang saya sampaikan seperti itu. Dan ada sosialisasi tentang OTP program yang ketiga saya. Pada saat pelaksanaan program, kendala jaringan sangatlah mempengaruhi hasil dari program tersebut. Akibatnya materi yang disampaikan kurang maksimal sehingga peserta tidak dapat menerima materi dengan baik. Tapi setidaknya ketika ditanya, peserta sedikit paham tentang apa itu OTP dan cara penanganan jika ada orang terdekat yang OTP seperti itu. Dan ada program yang keempat yaitu pelatihan tata rias. Program pelatihan tata rias ini merupakan program tambahan dari saya untuk meningkatkan modal masyarakat khususnya perempuan di RW 4 Kelurahan Sepulobulen. Jadi hasil yang dicapai itu pertambahannya pengetahuan tentang tata merias wajah seperti itu. Dengan evaluasi hasil dari programnya ini yaitu ibu peserta pelatihan tidak bisa langsung mempraktekannya di rumah karena memang kendala alat atau bahan yang digunakan di rumah itu tidak sama ketika yang dilaksanakan teman saya di tempat tersebut. Jadi karena mungkin kendala alat yang digunakan dalam pelatihan tersebut tidak dimiliki oleh ibu dan hanya beberapa alat saja yang dimiliki ibu tersebut, sehingga tidak dapat memaksimalkan atau mempraktekannya di rumah seperti itu. Dan kendala dalam pendampingan, kendala yang saya hadapi selama melakukan kegiatan pelatihan ini di Kelurahan Sepulobulen yaitu masalah finansial ataupun biaya yang perlu dikeluarkan dalam kegiatan pemberdayaan. Biaya yang saya keluarkan merupakan untuk keperluan konsumsi, bisa berupa materi, alat, dan juga bahan. Selain itu ada juga kendala lain saya hadapi yaitu waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu sore. Dalam sekali kegiatan durasi waktu yang saya dapat tidak lebih dari 1 jam sehingga menyebabkan penyampaian materi yang kurang maksimal dan tergesa-gesa. Tambah lagi ketika ada yang hadir tidak tepat waktu sehingga waktu yang dapat saya maksimalkan itu lebih sedikit karena kegiatannya mulai terlambat beberapa menit. Adapun saran yang akan saya sampaikan yaitu perlunya keberlangsungan kegiatan pendampingan pemberdayaan ini kedepannya agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan atau hasil yang diinginkan karena saya kira jika pendampingan ini hanya dilakukan dalam waktu singkat pasti hasilnya pun kurang terlalu begitu dilihat seperti itu.
berbeda ketika penimbangan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang panjang, pasti hasilnya pun akan maksimal. Jadi sarannya untuk kegiatan ini insya Allah nanti akan berlanjut, karena untuk mendapatkan hasil maksimal perlu adanya konsistensi ataupun kegiatan yang intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu saran dari saya sebenarnya. Dan ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk masalah laporan dari kegiatan pemberdayaan saya ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau barangkali ada salah satu kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.